Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, Kak Rista percaya semuanya dalam keadaan yang baik, yang luar biasa. Nah, hari ini adalah hari spesial karena kita akan Q&A dengan kakak-kakak yang ada di sebelahnya Kak Rista. Tapi sebelum itu kita mau berdoa, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Mari adik-adik semuanya, kita tutup mata, kita mau menyanyikan lagu ini. Katakan, Tuhan, aku mencintai Engkau, aku cintai Yesus. Ku mau cintai Yesus selamanya. Ku mau cintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami ada di tempat ini, baik kami yang ada di rumah, ada di Kingdom Kids, Tuhan, kami percaya Engkau memberkati setiap mereka. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kesaksian, pengalaman hidup dari setiap kakak-kakak pembina kami. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati setiap anak-anak untuk menangkap sesuatu yang baik yang Tuhan sudah sediakan untuk mereka dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini Kak Rista sudah menghadirkan Kak Kristi dengan Kak Ronald. Nah, bagaimana kabarnya Kak Kristi? Iya, tentunya sama dengan adik-adik yang di rumah. Tetap semangat, luar biasa. Iya. Allah kita luar biasa. Nah, kalau Kakak Ronald gimana kabarnya? Kalau aku nanti nambah lebar kan ya, jelas baik banget. Luar biasa, diberkati Tuhan, luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini Karisa akan Q&A, jadi pertanyaan. Mas mau memberikan pertanyaan-pertanyaan buat kakak-kakak pembina, khususnya Kak Kristi dan Kak Ronald. Nah, yang pertama adalah kita mau belajar tentang pengalaman pelayanan. Nah, kita belajar tentang pelayanan di gereja. Nah, sebelum itu Kak Kristi, berapa lama nih pelayanan? Dari rambutnya masih hitam, sekarang sudah ada putih-putihnya. Oh Karista. gitu, jadi masih muda sampai yang ya Itulah, tambah jangan cantik, jelasin dong. mahkota kehidupan. Iya. Nah, Jadi sejak tahun 1998, Kak Kristi lahir baru dan terima Yesus dalam hati dan bergabung dengan satu gereja lokal di Semarang. Kemudian diajak gabung pelayanan. Waktu itu langsung diberi kepercayaan untuk kita singer. singer. Iya. Nah, adik-adik yang suka nyanyi berarti bagian pelayanannya bisa disinger. Nah, kalau Kak Ronald sendiri
Sejak kapan? Kalau aku awal dari kelas 7 ya, kelas 7 SMP. Tapi nah, dulu pas Kingdom Kids juga pernah pelayanan. Oh, dulu waktu masih Nah, Kingdom Kids iya. sudah pelayanan. Sudah. Wah, luar biasa. Berarti kira-kira berapa tahun itu, Kak? Eh, Sampai sekarang? wow, mungkin 6 tahun udah pelayanan, tapi yang kasar-kasaran gitu gak tahu ya. Kasar-kasaran. Ya, kasar-kasaran itu berarti masih membantu, tapi sudah mau melayani. Ya. Jadi bukan masalah jadi pelayanan apa, tapi mau hatinya. Ya, Begitu. Nah, berarti Kak Kristi sudah sekitar lamanya 20 tahun lebih. Iya. Kalau Kak Rona 5 tahun lebih, betul ya Kak ya? Nah, selama pelayanan apa yang dirasakan? Ada perubahan kah? Ada sesuatu yang dialami kah? Atau bagaimana? Coba dari Kak Kristi dulu. Iya. Dari mulai pelayanan diawali dengan pelayanan singer itu banyak sekali perubahannya Kak Rista. Oh. Dari yang dulu suaranya banyak yang pletat-pletat begitu ya, ada falsnya gitu. Nah sekarang mulai belajar dan sekarang didengar gimana adik-adik kalau nggak lagi singer masih ada falsnya nggak gitu ya. Jadi suka duka dalam pelayanan seperti itu. Ada juga teman-teman yang pemain musik gitu ya memberikan komentar yang membangun Kak Rista, Oh, gitu. membetulkan kalau ada yang salah. Oh iya. Nah kalau Kak Ronald sendiri bagaimana Kalau pelayanannya? kakak sendiri hampir sama Kak Kristi. Pelayanan itu gimana ya? Belajar gitu loh, seperti belajar. Seperti belajar. Dulu kakak pertama kali pelayanan itu cuman misalnya ya sekolah minggu, jadi guru sekolah minggu gitu, hanya ngabsen aja. Oh cuma ngabsen. Terus? Diam ya dek, cuma gitu Oh doang. gitu aja. Tapi itu sudah pelayanan luar biasa. Tapi kan semakin belajar, pengen kan belajar, Iya. semakin oke, pelayanan tuh kayak gini ya, semakin menekuni gitulah. Iya. Itu yang didapat. Nah, berasa ada yang berbeda tidak? Maksudnya dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya dulu ya kayak Karita dulu sebelum pelayanan itu Karita itu guala epol. Nah, tapi setelah pelayanan Kak Rista tetap nggak galak, cuma tegas, lebih ke lemah lembut gitu. Jadi ada perubahannya nggak Kak? Kalau Kak Risti sama Kak Ronald gimana? Iya, kalau Kak Kristi ya tetap ada perubahannya. Iya. Jadi kalau kita mau berbuat yang tidak benar gitu ya, tidak sesuai firman tuh keinget gitu di pikiran. Wah, aku tuh pelayan loh. Aku tuh iya, singer loh. Dilihat banyak orang, masa melakukan yang salah. Iya. Nah, itu jadi seperti ada sinyal kalau kita melakukan yang salah gitu. Iya, Begitu betul. sih Kalau- pengalamannya. Kak Ronald. Kalau aku dalam kehidupan sama kayak Bu Kristi, pasti sama ya, pasti semua Iya. pengalaman pasti ujungnya sama gitu loh. Tapi bakal berpengaruh dalam kehidupan itu kalau kita amalkan di dalam hati, Iya. bakal kita lakukan. Bukan angger cuman bahasa Jawanya angger atau Hanya coba-coba. Oh, bukan Jangan hanya kayak coba-coba. gitu. Jangan kayak gitu ya adik-adik. Nah, kira-kira tokoh Alkitab siapa nih yang jadi favorit banget selain Tuhan Yesus buat Kakak Kristi dan Kakak Ronald? Yang pertama Kakak Kristi, siapa Iya. ya Kak? Kak Kristi tuh senang banget sama tokoh ini Kak Rista. Oh, Karena dia luar biasa. luar biasa. Tahu nih adik-adik ya. Siapa ya kira-kira? Spelling ya. D A U D. Siapa itu Wah. Kak Rista? D A U D. Daud. Luar biasa ya. Kenapa Daudnya itu ini Kak? yang di Alkitab loh Kak Oh ya Rista. Daud yang di Iya. Alkitab. Kenapa kira-kira Kak Kristi? Iya. Kenapa Kak Kristi suka dengan tokoh Daud? Karena tokoh Daud itu di keluarganya tuh paling kecil Kak Rista. Paling kecil. Kecil, udah paling kecil, paling muda, badannya juga kecil gitu ya. Semua kakaknya jadi panglima, perang, gagah semuanya. Tetapi yang Daud lakukan di padang hanya menggembalakan domba Iya. 2 kalau tidak 3 ekor. Tapi dia tekun di situ Kak Rista. Dia tekun karena hal yang kecil. Nah, lama dia dipercayakan
hal yang besar. Wah, Dia luar jadi biasa. raja. Nah, itu menjadi inspirasi Kak Betul. Kristi. Tekun dari yang kecil jadi diberikan Yang besar. yang besar. Luar biasa. Wah, makin seru ini ya. Sekarang nih sama Kak Ronald. Tokoh Alkitab siapa nih yang jadi favoritnya Kak Ronald? Kalau Kak Ronald ini yang pertama benar Daud, pasti semua Daud, suka. ya. Nah, terus yang kedua sama Paulus. Paulus. Kenapa tuh Kak kira-kira? Kalau sama Paulus kan sebelumnya kan ya gitulah kita tahu kalau Ya. dia kan bakal pengikut Tuhan gitu. Nah, tapi dari Paulus itu apapun kejahatan, sebesar apa kejahatan, sebesar apapun apa yang kita lakukan, sejelek apapun, pasti kan dibuat sama Tuhan menjadi yang terbaik. Wah, luar biasa. Terus di dalam penjara, dalam percobaan, Paulus kan tetap melayani Tuhan. Wah, iya betul ya adik-adik. Nah, adik-adik di rumah juga pasti punya favorit ya, tokoh favorit di Alkitab selain Tuhan Yesus ya. Wah, luar biasa. Kita sudah berbincang dengan Kak Kristi dan Kak Ronald. Kak Rista yakin semuanya juga merasa ada sesuatu yang berbeda ketika sudah pelayanan. Itu di luar pelayanan kita di luar gereja. Nah, Kak, ini kita akan belajar tentang pelayanan yang di dalam gereja. Adik-adik harus tahu ketika kita ada di luar, kita belajar, kita di rumah, kita di mana saja kita juga bisa melayani ya Kak. Jelas, Betul ya Kak ya. Betul sekali. Kenapa begitu Kak? Coba dari Kak Kristi dulu. Iya, dari pengalaman Kak Kristi waktu sekolah dulu, Kak Kristi di sana setelah bertobat rajin banget gitu ya, rajin belajar, rajin membaca Alkitab dan lain sebagainya yang positif. Ternyata adik-adik, Kak Rista dan Kak Ronald, perubahan Kak Kristi ini dilihat sama teman Kak Kristi yang beragama lain. Dan dia bisa melihat hidupnya Kak Kristi berubah. Dia kepengen mengalami hal yang sama. Nah itu adalah pelayanan yang sejati yang tidak harus di gereja ya Kak Rista ya. Di luar pun bisa kita kerjakan dari hidup kita. Nah dari Kak Ronald pengalamannya gimana tuh? Kalau dari sendiri itu kalau saya ya membayangkan tuh Tuhan tuh sudah menyediakan jadwal buat kita. Misalnya ya di sekolah jadwal kita apa? Belajar. Kalau di rumah jadwal kita apa? Ya bantu orang tua dan lain-lain ya. Nah terus kalau pernah ya dari buah-buah di sekolah itu yang sering-sering ikut persekutuan, di sekolah kan ada persekutuan ya, pasti ada itu. Nah di situ dari SMP sampai SMA sekarang, nah kakak itu selalu jadi ketua persekutuan di sekolah. Wah, puji Tuhan luar biasa. Ya, terus pernah jadi salah satu panitia penting di Natal Pelajar Jepara. Dipilih tunjuk langsung. Itu langsung. Ya, jadi itu buah-buah yang kita tunjukkan. Buah-buah dari pelayanan kita. Betul ya Kak ya. Jadi adik-adik perlu tahu ketika kita pelayanan di gereja, kita sedang dalam proses untuk bisa melayani di luar lebih baik lagi. Jadi tidak hanya di gereja, kita dimanapun kita berada kita melayani Tuhan. Begitu ya kakak ya. Betul sekali. Jadi kalau selama pelayanan nih kira-kira ada nggak yang kayak menyinggung, membuat kita lebih, aduh males deh pelayanan, ada si A atau ada si B, ada C atau Z atau segala macam, gimana tuh kalau Kak Kristi sendiri? Kalau di hidup itu pasti ya ada yang tersinggung dan lain sebagainya. Hanya kita kembali lagi ke firman. Kita ingat lagi kita pelayannya buat siapa sih? Buat manusia apa buat siapa sih? Kalau buat Tuhan ya sudahlah. Kita proses di sana ya seperti yang Kak Arista bilang. Kita belajar mengampuni di sana, kita belajar menerima teman-teman kita yang berbeda dengan kita. Begitu Kak Arista. Wah luar biasa. Kalau Kak Rona? Kalau aku atau ada misalnya kita ada di suatu pelayanan, kita dikoreksi atau kata orang kalau bahasa kasarnya dibully, tercemooh. Itu tuh semua merupakan kalau orang bilang itu sebagai cambukan, acuan supaya menjadi lebih baik. Karena kita kan bukan melayani dia, kita melayani di atas. Di atas di Tuhan maksudnya Kak Ronald ya. Adik-adik luar biasa perbincangan kita dengan Kak Kristi dan Kak Ronald. Jadi adik-adik semua yang punya talenta menyanyi, yang pengen melayani. Nah, coba dipikir-pikir. Wah Tuhan, ini sudah
sudah kayaknya nih aku bisa seperti atau lebih dari Kak Kristi dan Kak Rona. Bisa jadi ketua persekutuan, wah luar biasa. Jadi kita belajar dari hal yang kecil seperti Kak Rona. Cuma absen aja, tapi itu sudah pelayanan. Adik-adik jangan pernah membandingkan pelayanan A, B, C, semuanya sama di mata Tuhan. Yang dilihat Tuhan adalah hati. Wah luar biasa. Nah setelah ini kita akan berbincang dengan satu lagi teman kakak Rista. Jadi adik-adik jangan kemana-mana. Oke, kita akan lanjutkan setelah ini. Dah. Oke, adik-adik, kita sudah bertemu kembali di Q&A spesial minggu ini. Nah, kita bertemu dengan Kak Nelson dengan Kak Kia. Wah, luar biasa, tepuk tangan dong. Apa kabarnya Kak Nelson? Ya, siap, luar biasa Kak. Luar biasa. Kalau Kia gimana Kakak Kia? Baik. Baik saja, luar biasa. Dia juga baik ya. Adik-adik kita mau bertanya tentang Kakak Kia. Karena ini spesial ya. Nah Kakak Kia, sudah ini keadaannya baik ya. Kakak Kia ini pelayanan, kita belajar tentang pelayanan ya Kakak Kia. Sudah berapa lama pelayanan Kak Kia? Baru 4 tahun. Sudah 4 tahun, cukup lama ya. Dari kelas berapa berarti itu ya? Kelas 5? 5. 4 itu sudah coba-coba, kelas 5 fixnya begitu ya. Pelayanannya di bagian apa Kak Kia? Bagian musik drum. Musik drum itu yang bunyinya gitu. Ya kan Kak Nelson? Yes. Kalau Kak Nelson sendiri lihat Kak Kia dulu waktu masih kelas berapa tadi? Kelas 5. Kelas 4, kelas 5 itu gimana Kak? Anaknya gimana? Itu anaknya itu penurut di rumah, disuruh mau, apalagi disuruh main game gitu kan. Iya, yang keras Kak, biar dengar. Disuruh apa Kak? Disuruh bermain drum, awalnya itu memakai baskom gitu. Baskom? Piring. Pernah ya? Iya pernah. Pernah Kak? Iya. Wah. Jadi apa saja bisa dipakai kalau kita kreatif ya, Tuhan yang pakai kita kan. Terus kira-kira dulu pernah nggak Kak Nelson lihat Kia ini beda sama yang sekarang? Pernah? Ya pernah. Iya. Ciri-cirinya maksudnya gimana? Dulu tuh Kia itu gimana sih Kak selain penurut? Sisi lain Kia? Sisi lain Kia orangnya itu suka diajak ngobrol gitu. Suka diajak ngobrol. Terus pendiam ya Kak? Ya, pendiam. pendiam. Dulu pemalu. Ya pemalu sekali. Sekarang bisa lebih beradaptasi sama orang lain. lebih bisa beradaptasi dengan orang lain ya. Luar biasa Kak Kia. Berarti katanya Kakak Nelson ini ya, kebetulan Kak Nelson adalah abangnya ya, kebetulan banget. Jadi ini spesial buat adik-adik yang punya kakak adik yang di rumah. Kita biar ngerti nih, pelayanan itu mempengaruhi keluarga. Betul sekali. Jadi kalau kakak adik kalian yang di rumah, mungkin mereka belum kenal Tuhan Yesus, dari pelayanan kita lebih dekat sama Tuhan Yesus ya, betul ya. Kakak Kia dulu katanya pendiam, betul? Ya betul. Dulu pemalu. Sekarang? Udah lumayan. Lumayan lah. Jadi ada peningkatan ya. Kata lumayan lah berarti ada sesuatu yang berubah, betul ya. Kakak Kia suka drum ya Kakak Kia ya? Ya suka. Ini Kakak Kia les atau gimana? Enggak pernah. Enggak pernah sama sekali, berarti Tuhan sudah sediakan talentanya, betul ya. Terus kok tahu talentanya itu drum, dari mana Kak Kia? Awalnya lihat-lihat tuh. Lihat-lihat siapa Kak? Salik. Oh, lihat Kak Selik, berarti pertamanya kok keren ya, itu ganteng ya orang itu, mainnya keren gitu ya Kak ya. Nah, jadi dalam hati sudah ngomong gini, aku pengen main kayak gitu-gitu ya Kak Kia ya. Nah, kalau Kak Nelson sendiri pernah kayak gitu gak? Aku pengen nyanyi kayak Ronald, atau aku pengen pegang kamera kayak Kak Alex, atau kayak gimana? Pernah gak? Enggak pernah sama sekali. Gak pernah pengen kayak Bang Dani gitu, gak pernah? Gak pernah, pengennya jadi apa? Adik. Oh,
Ya pengen jadi pendeta katanya, kayak Pak Ferry, Pastor Ferry. Wah luar Doakan. biasa. Ya doakan saja. Ya adik-adik doakan ya. Nah Kakak Kia, dalam proses pelayanan yang cukup lumayan ya, karena 4 tahun itu menurut Kak Rista sudah lumayan bagus, sudah lumayan ada rasanya. Kak Kia pernah nggak pengen undur dari pelayanan? Belum. Belum pernah. Tapi pernah nggak males gitu? Pernah nggak? Pernah. Adik-adik di rumah pasti juga begitu ketika mau belajar, males tapi harus belajar gitu. Pernah ya? Karena kita belajar tentang pelayanan yang tidak hanya di gereja. Nah, Kakak Kia kan pelayanan di gereja. Kakak Kia, gimana pengalamannya di sekolah, di rumah? Apakah ada yang berubah ketika Kakak Kia atau Kak Nelson pelayanan? Ada sih, Apa itu yang berubah? meluangkan waktu buat berlatih. Oh, jadi lebih maksimal, lebih produktif ya. Jadi lebih hidupnya itu nggak sia-sia. Ada waktu-waktu luang untuk disediakan untuk berlatih, untuk pelayanan. Ada waktu buat latihan gitu ya. Wah luar biasa. Nah Kakak Kia kira-kira kalau ditanya mau sampai kapan pelayanan? Nggak tahu nanti sampai kapan. Pengennya sampai dipanggil Tuhan atau bagaimana gitu. Ya sampai panggil Tuhan. Ya berarti sudah percaya kepada Tuhan penuh gitu ya. Nah selain drum Kakak Kia pengen pelayanan apa lagi? Kira-kira ada nggak pemikiran-pemikiran yang lain selain drum? Baru gitar coba. Oh gitar, pengen melayani di bagian musik yaitu gitar. Jadi nggak mau jadi guru sekolah minggu Kak Kia. Nah kalau gitu nih yang spesial, yang pengen banget, penasaran banget sih Kakak Rista pengen tahu. Tokoh spesial Alkitab Kakak Kia siapa ya? Ya sama Daud juga. Daud juga yang kecil ya kecil tapi suara drumnya kencang. Ya jadi sama ya Kakak Kia seperti Kak Kristi sama Kak Ronald tadi ya. Kalau Kak Nelson, kamu suka favoritin siapa tuh yang di toko Alkitab? Saya memfavoritkan itu tokoh ya itu. Ya itu siapa? Daud. Daud, adik-adik. Wah, tapi sebenarnya di dalam Alkitab itu banyak sekali tokoh yang benar-benar luar biasa. Ada Yusuf, ada Yunus, ada Musa, ada Abraham. Wah luar biasa. Walaupun setiap orang pasti ada kekurangan, tapi Tuhan mau pakai. Jadi adik-adik semua seperti Kakak Kia, Kakak Nelson, dan Kakak Kristi dan Kakak Ronald tadi, semuanya mau dipakai Tuhan. Ya betul ya? Betul. Itu ketika hati kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan mau lakukan perkara yang besar. Gitu ya Kakak Kia ya. Kakak Nelson terima kasih banyak sudah nemenin Kak Rista di Q&A Kingdom Kids minggu ini. Nah adik-adik, buat kalian semua jangan lupa, apapun yang kalian kerjakan buat Tuhan, dimanapun, kapanpun. Nah ingat semuanya untuk Tuhan. Adik-adik semuanya, kalian yang punya talenta, yang pengen pelayanan, bisa daftarkan diri kalian ke Kak Rista langsung dan katakan kalian pengen di bagian mana. Biar Kak Rista dan kakak-kakak yang lain berdoa buat kalian. Biar Tuhan sediakan waktu dan tempat untuk kalian berlatih dan pelayanan. Ya adik-adik, ada yang singer atau guru sekolah minggu nanti yang sudah usianya sudah cukup untuk melayani bagian itu, atau pengen WA atau bercerita, semuanya Kak Rista buka buat kalian. Nah adik-adik juga yang pengen kesaksian selama mengikuti firman Tuhan Superbook maupun sekolah minggu online Kingdom Kids, kalian yang punya pengalaman, oh Kak Rista aku punya kesaksian Tuhan Yesus baik dan segala macamnya, bisa ceritakan lewat WhatsApp juga boleh. Oke adik-adik, jangan lupa. Nah Kakak Nelson dan Kakak Kia, saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik jangan lupa buat semuanya untuk terus mengikuti acara ibadah online Kingdom Kids dan Superbook. Hari ini sebelum kita selesaikan, kita mau berdoa ya Kak, untuk adik-adik yang di rumah, biar semuanya diberkati dengan kesaksian-kesaksian dari kakak-kakak semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, Engkau Allah yang baik buat setiap kami
anak-anak Kingdom Kids-Mu Tuhan. Kami percaya setiap apa yang Tuhan mau tabur buat setiap kami, yaitu talenta-talenta, kami akan kembangkan Tuhan. Kami mau melakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biar kami belajar untuk mengasihi-Mu lewat setiap keluarga kami, teman-teman kami, dimanapun kami berada Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, agar kami mau melakukan semuanya itu dengan setulus hati kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan pulang dengan sukacita yang melimpah, kami menerima berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik jangan lupa kirimkan kesaksian kalian, dan setiap kalian yang pengen pelayanan boleh kirimkan ke WhatsApp Kak Arista. Oke, kita sama-sama katakan God bless you. Sampai jumpa minggu depan.